Baik, saya bagikan materinya. Kali ini agak slow ya, saya agak kurang fit, kurang enak badan, jadi agak pelan. Ini pertemuan yang pertama ya, untuk kelas eklesiologi. Baik, kita mulai saja, karena sudah lewat 5 menit. Pengantar eklesiologi, apa dan siapa gereja itu? Eklesiologi itu cabang teologi yang membahas tentang gereja, asal-usulnya, sifatnya, tujuannya, strukturnya, serta perannya di dalam rencana Allah. Kata eklesiologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, eklesia, yang berarti jemaat atau orang-orang yang dipanggil keluar. Jadi kalau misalnya gereja tidak memperlengkapi jemaatnya untuk pergi keluar memberitakan Injil, mengerjakan misi, memuridkan, ya suatu saat pasti stuck ya. Kemudian dari eklesia terus ke logos. Logos itu kata atau pengajaran atau firman. Yang pertama, apa itu gereja? Secara sederhana, gereja bukanlah gedung, tetapi kumpulan orang percaya yang telah dipanggil keluar dari dunia untuk hidup bagi Kristus. Total memuliakan juru selamat, total memuliakan Tuhan di segenap aspek hidupnya, baik dalam pekerjaan, studi, bisnis, usaha, dan sebagainya. Semua diarahkan untuk memuliakan Tuhan. Di dalam perjanjian baru, gereja memiliki dua aspek utama. Yang pertama adalah gereja secara universal, yaitu seluruh orang percaya di sepanjang zaman dan dari seluruh dunia yang telah diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam Kristus. Ini dia ya, Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Minta tolong Bu Jesi. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ini dia ya, perhatikan ya. Sebagai kepala. Jadi menempatkan siapapun manusia di dunia sebagai kepala gereja itu sama dengan mengkudeta Yesus ya. Karena Yesuslah satu-satunya kepala dari segala yang ada. Kemudian ada gereja lokal. Itu jemaat orang percaya di suatu tempat tertentu yang berkumpul secara teratur untuk beribadah, untuk belajar firman, bersekutu, dan menjalankan sakramen. Kisah Para Rasul 42 ayat 47. Minta tolong dicarikan, belum saya. Baik, Bang. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, ini yang di zaman gereja modern yang hilang ya, atau langka ya. Apa yang menjadi kepunyaan seseorang menjadi kepunyaan bersama ya. Yang berkelebihan mencukupkan yang kekurangan. Nah, ini yang sekarang sudah mulai langka. Shalom, selamat malam Pak Dani, kita baru aja mulai. Nah,
Di sini yang kurang ya, yang berkelebihan mencukupkan yang kekurangan, menjualnya kemudian di bawah kaki rasul-rasul untuk didoakan, untuk dibagi-bagikan kepada yang kekurangan. Nah, gereja sekarang lebih condong ke arah individu ya. Yang penting saya dengar firman, memuji Tuhan, berdoa, memberikan persembahan, that's all, finish. Tetapi bukan itu, yang hilang adalah persekutuan dan saling melengkapinya. Nah, kalau misalnya gereja di abad modern menjalankan seperti yang Kisah Para Rasul 242 ini, maka minim sekali jemaat itu sampai kekurangan. Karena semuanya saling melengkapi, yang berkelebihan mencukupkan yang kekurangan, sehingga terjadi keseimbangan. Nah, sekarang kita melihat siapa sebenarnya gereja itu. Gereja adalah umat Allah yang telah ditebus oleh darah Kristus. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, gereja adalah umat Allah yang telah ditebus dengan darah yang mahal, dengan darah Kristus. Nah, ini yang sekarang kurang ya penekanannya dalam khotbah-khotbah di banyak gereja ya. Mereka hanya mengganti khotbah-khotbah dengan yang mengenakan telinga. Oh, kamu ikut Tuhan diberkati. Oh, kamu ikut Tuhan pasti sembuh. Oh, kamu ikut Tuhan semuanya pasti serba lancar, serba sukses, serba makmur. Nah, itu memberitakan Injil yang lain ya. Karena sebenarnya pesan yang terutama dan bernilai kekalan itu adalah karya penebusan Kristus dengan darahnya yang kudusnya. Nah, kemudian yang kedua, gereja adalah umat Allah yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, supaya kita memberitakan ya. Memberitakan siapa? Bukan diri kita, bukan visi kita, bukan pandangan kita, tapi memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Nah, ini sekarang gereja, mimbar-mimbar di banyak gereja itu sudah diganti dengan motivasi, dengan pandangan diri sendiri, dengan yang mengenakan telinga. Sedangkan ayat-ayat hanya main comot saja, keluar dari konteksnya, keluar dari apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Yang ketiga, gereja adalah umat Allah yang telah menjadi tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepalanya. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ya, jadi Kristus adalah satu-satunya kepala ya. Siapapun jemaat itu adalah tubuh Kristus. Jadi kalau minta tolong dimatikan dulu. Ya, oke. Jadi kalau mengangkat siapapun yang adalah sebenarnya tubuh Kristus menjadi kepala atas semua gereja, itu sama dengan kudeta terhadap Yesus sendiri. Karena kepalanya Kristus. Karena itu gereja-gereja di kalangan Protestan itu kan sistem pemerintahnya kan mereka kolegial ya, seperti para rasul ya. Ya, taruhlah soko gurunya itu kan Petrus, Yohanes, Yakobus. Petrus mau diutus oleh rasul-rasul yang lain, menunjukkan bahwa mereka semua sama. Karena kepalanya itu Yesus, bukan mereka. Nah, bandingkan dengan Paus ya, yang demikian kuatnya memerintah. Mereka sadar nggak bahwa kepalanya itu hanya Yesus, sedangkan jemaat ini adalah tubuhnya.
Nah, kalau di Protestan sistemnya presbyteros ya, beberapa gitu, beberapa majelis gitu ya. Mereka memutuskan bersama. Jadi bukan single fighter. Jadi kayak di gereja-gereja yang single fighter itu pasti ada masalah di sana. Karena kepalanya itu Kristus, bukan gembalanya. Yang berikutnya, gereja adalah umat Allah yang ditinggali oleh Roh Kudus sebagai bait Allah, seperti di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, ini khususnya untuk penilik-penilik jemaat mestinya harus peka ya terhadap kerohanian jemaatnya ya. Karena itu kalau misalnya jemaatnya sudah sampai ribuan, mustahil saudara bisa memperhatikan. Karena itu berdasarkan riset internasional itu Profesor Joseph Tong pernah bilang gereja itu maksimal sebenarnya yang masih bisa di-handle, yang masih bisa diawasi itu 250. Lebih dari itu harusnya pecah, memisahkan lagi, membuka lagi. Karena lebih dari 250 itu tidak mungkin bisa di-handle semuanya. Dan tidak mungkin juga memperhatikan kerohanian mereka. Mereka lebih memperhatikan urusan persembahan saja. Yang penting, banyak jemaatnya, ini buktinya kita diberkati. Jangan happy dulu. Kalau urusan sedikit banyaknya seperti itu, Yesus jemaatnya cuma 12. Satu orang pun itu bajingan. Jadi bukan itu ukurannya, tetapi ukurannya adalah bagaimana jemaat itu diberi makan rohani secara cukup, secara murni, dari penggalian firman yang murni, yang ketat, yang dengan penuh hormat, bukan sekedar entertain atau yang hanya memuaskan perasaan sendiri. Ini ya tadi ya, ternyata sudah saya tulis. Kolose tadi sudah ya Bu ya? Sudah. Oke, 1 Korintus juga udah ya. Oke, kita masuk ke gambaran Alkitabiah tentang gereja. Beberapa metafora di dalam Alkitab untuk menggambarkan gereja antara lain, gereja adalah tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 7. Sedangkan tiap anggota memiliki fungsi dan perannya. Mari kita melihat 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, ini dia. Kita anggotanya. Jadi jangan ada yang merasa bos. Pak Maksi. Shalom Pak Maksi. Kita baru mulai, mohon dimatikan. Oke, siap. Mohon dimatikan mic-nya, kita baru mulai. Yang kedua, mempelai Kristus. Gereja yang dikasihi dan disucikan untuk persekutuan kekal dengannya. Nah, gereja yang gak bermempelai kan juga ada ini dari sini ya, mempelai Kristus. Silakan Wahyu 19 ayat 7. Mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia kerana hari perkahwinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya, jadi ibarat seperti mempelai ya. Yang ketiga, gambaran gereja adalah bait Roh Kudus, yaitu gereja adalah tempat tinggal Allah secara rohani. Jadi kalau misalnya gereja kita dipakai untuk tempat-tempat yang bukan rohani, itu sebenarnya pelecehan yang luar biasa loh. Misalnya dipakai hanya untuk yang memuaskan dirinya sendiri, acara apa gitu. Selain acara rohani yang memuliakan Tuhan, itu sebenarnya pelecehan ya. Nah, khususnya anak-anak muda ini perlu diingatkan ya. Mari kita lihat Efesus 2 ayat 21 sampai 22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman
Allah di dalam roh. Ya, kita ini bait roh yang kudus. Dan karena itu program atau pelayanan apapun harusnya diarahkan untuk memuliakan Tuhan, untuk yang rohani, untuk yang kudus. Kemudian gereja adalah umat perjanjian. Gereja adalah kelanjutan dari umat perjanjian Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 sudah kayaknya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang perlu kita perhatikan ini ya, perbuatan-perbuatan besar, memberitakan gereja itu sebenarnya ini, memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Dari mana kita tahu? Ya dari firman Tuhan. Nah, kalau pelayanan apapun tidak ada memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan melalui Alkitab, melalui firman Tuhan, apalagi cuma memberitakan pencapaian-pencapaiannya sendiri, memberitakan visi-visi pribadinya. Nah, itu sebenarnya keliru ya. Gereja itu harus memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Dia lakukan atas orang berdosa. Itu yang harus kita lakukan. Nah, mengapa penting memahami eklesiologi? Yang pertama, untuk menghargai identitas kita sebagai umat Allah. Jadi sebagai umat Allah kita ini diberi kuasa ya, untuk menjadi terang dan garam dunia ya. Yang kedua, agar pelayanan dan ibadah gereja sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini harus selalu ditanyakan ya, apakah pelayananku sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah pelayananku ini memuliakan Tuhan atau tidak mempermalukan Tuhan? Ini harus selalu dikoreksi ya, direnungkan oleh khususnya gembala-gembala ya, pelayan-pelayan Tuhan. Apakah pelayananku ini memuliakan Tuhan? Yang ketiga, untuk menghindari penyimpangan seperti individualisme, mistisisme tanpa komunitas, atau institusionalisme kosong. Dari mana kita tahu penyimpangan kalau misalnya firman Tuhan tidak digali dengan sungguh-sungguh, atau khotbahnya hanya main comot? Tidak bisa, saudara. Yang berikutnya adalah untuk memahami peran gereja di dalam misi Allah di dunia ini. Jadi tempo hari kita sudah mempelajari misi. Misi itu adalah misinya Allah, bukan misi pribadi kita, bukan program pribadi kita, bukan pelayanan pribadi kita. Yang lebih parah lagi, kitab suci menunjukkan bahwa mereka hanya melayani perut mereka sendiri. Itu bahaya, bahasanya kasar sekali ya. Kalau orang yang mendengarnya pasti tersinggung kalau memang motivasinya adalah untuk perut sendiri. Nah, sekarang kan banyak terjadi ya, orang buka gereja, motivasinya dipertanyakan. Apa motivasinya banyak bergereja? Ada yang mengatakan bahwa cari uang yang paling enak, bisnis yang paling gampang itu buka gereja. It's true, itu benar. Dan itu banyak terjadi pada hamba-hamba upahan. Nah, kalau saudara ikut kebaktian di gereja-gereja model itu, ya saudara juga ikut support, ikut bertanggung jawab. Karena saudara membesarkan gereja yang brengsek gitu. Makanya ke gereja itu melayani, ataupun ke gereja itu bukan ukuran gerejanya besar atau kecil, jemaahnya banyak atau tidak, LCD-nya gede atau tidak, AC-nya dingin atau tidak, kursinya empuk atau tidak, jauh atau dekat dari rumah.
ke gereja itu urusan apakah firman Tuhan di sana diberitakan sungguh-sungguh dengan takut dan getar atau tidak, dengan murni atau tidak. Dalam melayani saudara pun harusnya demikian. Luruskan dulu motivasi saudara dalam pelayanan. Karena Allah yang kita layani itu kudus ya. Kalau motivasi kita melenceng, ya iblis bisa membuat kita makin menyimpang saudara, tanpa kita sadari. Jadi gereja bukan sekedar institusi atau bangunan, it's not only building, tetapi komunitas orang percaya yang hidup dalam persekutuan dengan Kristus dan satu sama lain. Dengan memahami eklesiologi secara alkitabiah, kita dapat hidup sebagai gereja yang setia kepada panggilannya, melayani, bersaksi, dan menyatakan kerajaan Allah di muka bumi. Sekarang kita lanjut ke gereja sebagai umat Allah. Salah satu identitas umat gereja di dalam Alkitab adalah umat Allah. Ini menunjukkan bahwa gereja bukan sekedar organisasi sosial atau keagamaan, tetapi adalah komunitas yang secara khusus dimiliki dan dipanggil oleh Allah sendiri untuk hidup bagi Dia. Dasar Alkitabnya mari kita lihat. Di dalam perjanjian lama terlebih dahulu kita melihat Allah memilih Israel sebagai umatnya. Sebentar, permisi ada yang gabung. Oke. Salam Bu Ayu. Ya, silakan dibacakan Keluaran 6 ayat 7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Ya, aku akan menjadikan kamu umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ini adalah dasar Alkitabnya, bahwa Allah memilih Israel sebagai umatnya. Mari kita lihat di perjanjian baru ya. Gelar ini dikenakan pada gereja, yaitu semua orang yang percaya di dalam Kristus. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, ini seharusnya menjadi sukacita kita ya. Kita punya Allah sendiri loh. Kalau punya Allah sendiri ya kita pasti nggak akan disia-siakan lah. Pasti kita tidak akan dilepaskan. Pasti kita tidak akan diabaikan. Nah, banyak orang yang tidak mendasari pengajarannya dengan yang seperti ini, ayat-ayat seperti ini, akhirnya mereka tidak mendapatkan penghiburan dan pengharapan. Gereja adalah kelanjutan dari umat perjanjian, tetapi kini bukan berdasarkan etnis atau garis keturunan, melainkan berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Jadi harus mengarahkan jemaat itu percaya kepada Yesus. Dan ini yang harus dibenerin terlebih dahulu, jangan yang muluk-muluk, jangan yang diawang-awang ya. Oh iya, mereka diajarkan percaya kepada Yesus. Tanyakan lagi, mereka percaya apa tentang Yesus? Kalau hanya percaya berkat-berkatnya, mujizat-mujizatnya, kesembuhan-kesembuhannya, tanda-tanda dan mujizatnya, nubuatan-nubuatannya, penglihatannya, iman yang seperti itu demikian bukan salvation faith kita mempelajari di mata kuliah iman dan pertobatan. Iman yang menyelamatkan hanya percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu harus terus menerus kita ajarkan kepada jemaat kita, supaya mereka tidak lupa. Ada begitu banyak saudara secara acak lah survei. Tanyain satu persatu, mereka diselamatkan karena apa? Pasti kebanyakan karena perbuatan baik atau iman plus perbuatan baik. Karena apa? Karena mereka dari hari ke harinya juga diajarkan perbuatan-perbuatan baik.
Jadi dasar-dasar iman Kristennya tidak diteguhkan. Jadi ini tugas kita sebagai pelayan Tuhan untuk memperlengkapi mereka. Mungkin gembala kita sibuk, nah kita yang harus memperlengkapi mereka supaya mereka mendapatkan pengertian yang baru. Mana gereja sebagai umat Allah? Kepemilikan oleh Allah. Jadi gereja adalah milik Allah, bukan milik gembala, bukan milik organisasi atau denominasi manapun. 1 Korintus 6 ayat 20. Karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ini dia. Ayat-ayat yang seperti ini adakah diberitakan di gereja saudara? Atau jarang diberitakan atau bahkan baru pertama kali saudara mendengar ayat ini? Nah, kalau saudara sekarang mendengar tugas saudara untuk memperlengkapi jemaat, membuat mereka mengerti bahwa kita sudah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar melalui penebusan Kristus di kayu salib. Kalau kita mengukur kasih Tuhan itu, saudara, jangan dengan berkat-berkatnya, karena itu akan berubah manakala berkat itu tidak sesuai dengan keinginan saudara, atau tanda-tanda dan mujizat, atau kesembuhan-kesembuhan, atau apapun di luar firman, di luar karya agung Yesus di kayu salib. Melihat kasih Tuhan terbesar itu, pandanglah salib. Saudara tidak akan berubah. Mau saudara miskin, mau saudara jatuh bangkrut habis-habisan, aku sudah tebus, aku memiliki Yesus. Dan aku sudah pasti bersama dia di dalam kekalahan kelak. Karena memang senjata setan untuk melemahkan iman orang percaya seperti itu. Oh, kamu tidak diberkati. Oh, kamu sulit dapat pasangan. Oh, kamu cari kerja tidak bisa, tidak dapat-dapat. Oh, seolah-olah Tuhan sudah tidak lagi bersamamu. Yaitu strateginya setan dari dulu seperti itu. Ya, tugas kita memberitakan hal yang benar kepada jemaat kita, kepada kelompok kita. Yang kedua, dipanggil keluar dari dunia. Kata eklesia itu berarti dipanggil keluar. Umat Allah dipanggil keluar dari kegelapan dosa dan hidup lama menuju hidup baru di dalam Kristus. Dipanggil keluar itu juga melayani Tuhan ke tempat lain, ke tempat baru, ke tempat yang asing yang kita tidak tahu sama sekali. Artinya kita siap dipanggil Tuhan kapan saja. Karena itu penting untuk memperlengkapi diri kita. Apalagi beberapa di antara saudara ada yang misi di tempat ini yang mengerjakan misi. Nah, kalau saudara tidak memperlengkapi diri dengan pengertian yang benar, seperti yang firman Tuhan katakan, aku bersaksi bahwa mereka sungguh giat melayani Tuhan tapi tanpa pengertian yang benar. Nah, itu banyak terjadi, khususnya para pemusik ya, para pemandu pujian. Kalau diajak pendalaman Alkitab itu setengah mati susahnya. Nah, kita perlu mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh supaya mereka mau diperlengkapi, mau diasah. Nah, kalau kita tidak tahu kebenaran, lagu pujian kita ngawur, saudara. Doa mengubah segala sesuatu. That's not worship. Itu bukan pujian. Itu penghujatan malah. Yang mengubah segala sesuatu adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Kenapa melalui doa? Yang berdoa kamu, berarti kamu yang mengubah segala sesuatu gitu. Terlihat saudara, yang menciptakan lagu itu tidak tahu teologi sama sekali. Nah, kalau saudara yang sudah tahu lagunya enak, syairnya ngawur, ya ganti. Doa mengubah skalanya. Ganti dengan Tuhan mengubah skalanya. Beres sudah. Kelihatan sekali antroposentrisnya, berpusat pada diri sendiri. Dan banyak lagi lagu-lagu pujian
Yang saya lihat itu sama sekali bukan lagu pujian. Saya pun kalau mendengarnya tidak ikut menyanyikan, saudara. Karena saya tahu itu bukan pujian. Itu hati-hati, memuji Tuhan itu liriknya juga harus benar. Harus Alkitabiah. Yang ketiga, dipisahkan untuk tujuan kudus. Umat Allah dipanggil untuk menjadi kudus, bukan dalam artian kesempurnaan moral, tetapi hidup yang dipersembahkan untuk Allah. Ya kita tahu ya, Rahab juga pelacur, tapi dia dicatat di dalam kitab suci. Artinya apa? Ya memang Yesus datang, Juru Selamat kita datang untuk menebus orang berdosa. Kalau saudara menganggap diri saudara benar, saudara tidak perlu Juru Selamat. Saya tahu saya orang berdosa, saya tahu dosa-dosa saya, dan saya butuh Yesus. Saya tahu tanpa Yesus, tanpa Juru Selamat saya pasti binasa. Tapi sebaliknya, saya punya Yesus, kapanpun Tuhan panggil, saya pasti bersama dengan Dia di surga. Karena Tuhan sendiri yang menjaminnya. Nah ini ya dasarnya 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini renungkan sekarang secara jujur. Apakah gereja-gereja entertain sekarang yang layarnya itu miliatan, yang jemaatnya ribuan, itu menjaga ini? Jujur saudara, di banyak gereja, khususnya di Surabaya, ketahuan skandal-skandal seksnya dengan jemaat bagaimana, dengan anak-anak, anak angkatnya bagaimana. Maka itu kita tidak bisa percaya begitu saja yang tampaknya kelihatan dari luar kudus, saudara. Kita harus meneliti sungguh-sungguh orang ini seperti apa. Setan itu seperti itu, saudara. Berusaha ramah, baik. Jarang, saudara, hamba Tuhan yang benar-benar tidak menegur dosa itu. Karena pada saat dia menegur dosa, itu juga menegur dirinya. Tapi perhatikan sungguh-sungguh hamba Tuhan yang tidak pernah menegur dosa, saudara patut curiga. Suspicious. Ada apa nih Pak yang diberitakan yang enak-enak, berkat aja. Oh, everything will be fine, ikut Yesus, asik. Ajaran dari mana itu? Yang keempat, hidup dalam perjanjian. Jadi seperti Israel hidup dalam perjanjian dengan Allah, demikian juga gereja hidup di dalam perjanjian baru dalam Kristus yang diteguhkan oleh darahnya. Lukas 22 ayat 20. Ya, siapa saja yang sudah ketemu, silakan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya, kita diteguhkan ya, hidup dalam perjanjian baru. Bukan lagi hidup semau gue, hidup seenaknya. Kalau saudara sadar bahwa saudara ditebus dengan darah yang mahal, kita harus mati-matian bekerja memuliakan Tuhan, melayani Tuhan semaksimal mungkin. Tadi dalam doa saya katakan bahwa saya kurang fit sebenarnya malam ini. Kepala saya nyeri sekali. Tapi selama itu masih bisa kita kerjakan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, dan tidak ada kata menyerah, saudara. Itu spirit pelayanan. Yang ketiga, implikasi praktis bagi gereja hari ini. Yang pertama, identitasnya yang jelas. Jadi kita bukan milik dunia, tetapi milik Allah. Hidup kita harus mencerminkan karakter dan kehendaknya. Kesetiaan kepada Tuhan. Sebagai umat Allah, gereja harus tunduk kepada otoritas firman dan pimpinan Roh Kudus.
bukan tunduk kepada donatur ya, atau yang memberikan persembahan besar, atau yang memberikan sponsor. Kalau saya diizinkan mendirikan gereja gitu ya, saya tidak akan mau menerima diperintah-perintah seenaknya oleh sekalipun dia donatur besar. Tidak ada ceritanya sudah gembala ngatur-ngatur, domba mengatur gembala. Besok makan ini, besok makan itu. Gembala lah yang tahu domba-dombanya itu butuh makanan apa. Sekarang kan khotbah pesanan kan banyak. Oh Pak, khotbahnya mesti seperti ini ya, seperti itu, seperti itu. Kamu itu domba apa gembala? Ingat, pelayan Tuhan, gembala atau hamba Tuhan itu orang bebas. Dia hanya terikat pada Tuhan. Pelayan Tuhan yang benar seperti itu, saudara. Saudara hanya tunduk pada firman Tuhan, hanya tunduk pada Allah sendiri. Yang berikutnya, misi dan tanggung jawab. Gereja dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Allah, bukan menyatakan denominasinya, megahnya gedungnya. Ini menyatakan kemuliaan Allah, memberitakan Injil, menjadi terang di tengah dunia. Matius 5 ayat 14-16. Kamu adalah terang di kota yang terletak di atas gunung, tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas sakidian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terang orang Kristen itu apa sih penunjuknya? Injil, firman Tuhan. Itu yang harus diberitakan, spiritnya. Gereja tidak peduli besar atau jemaatnya ribuan, harus memberitakan Injil. Gereja yang tidak memberitakan Injil itu tanda tanya. Gereja imitasi. Saya berani katakan, hamba Tuhan yang populer, nggak peduli jemaatnya ribuan, kalau mereka tidak memberitakan Injil, yang adalah terang dunia, mereka bukan gereja. Mereka hanya gereja imitasi. Yang berbahaya sebenarnya bukan sekte atau yang sesat-sesat gitu, bidat-bidat. Yang bahaya itu justru yang mirip-mirip kekristenan, itu yang bahaya. Dan saudara harus bisa membedakan itu. Dan saudara bisa membedakan kalau saudara cinta firman Tuhan, rajin menggali, merenungkan firman Tuhan. Yang paling berbahaya, duit yang paling berbahaya itu duit yang paling mirip. Gereja yang paling berbahaya ya gereja yang imitasi, saudara. Kesatuan sebagai keluarga Allah. Semua orang percaya tanpa membedakan suku, status sosial, atau latar belakang adalah satu umat dalam Kristus. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah ini ya, yang saya katakan tadi sudah hilang di banyak gereja ya. Gereja hanya tempat datang, habis itu dengar, memuji, dengar firman, memberikan persembahan, pulang. Persekutuannya tidak ada. Menguatkan iman satu dengan yang lain sangat jarang. Gereja sebagai umat Allah adalah sebuah hak istimewa dan juga tanggung jawab. Kita adalah milik Allah, dipanggil untuk hidup kudus, bersaksi, dan membawa kemuliaannya di dunia ini. Menyadari identitas ini akan menolong gereja hidup dengan tujuan dan arah yang benar di dalam terang Injil. Ingat ya, selalu dalam terang Injil. Check and recheck
segala sesuatu dengan firman Tuhan. Apakah selaras atau tidak, apakah bertentangan atau tidak, apakah seperti yang digambarkan kitab suci atau tidak. Saya rasa itu saja, tinggal sedikit nanti sudah bisa pelajari. Kita masuk sesi tanya jawab. Silakan nyalakan kameranya. Iya, silakan. Ya, ada yang mau bertanya? Silakan, atau mau sharing? Boleh juga. Silakan Bu Ceci. Ayo. Pasal pelajaran kita hari ini yaitu umat yang hanya 250 saja menurut kajian tuh. Kalau lebih banyak dari itu harus memecahkan. Kalau seperti gereja kami umatnya kan banyak Pak. Banyak sangat-sangat. Jadi yang dipantau hanya yang ada berdaftar dengan contoh ada dalam setiap rumahan tuh ada grup-grup dari gereja, hanya yang berdaftar dengan grup itu saja yang dibantah. Kalau selebih itu memang betul-betul. Apalagi sebagai penilik gereja ya, mustahil lah kita bisa memperhatikan pertumbuhan rohani jemaat satu persatu kalau misalnya jemaahnya itu ribuan. Dan ini kajian yang dikasih tahu Profesor Yosef Tong itu sudah hasil penelitian teologi ya. Gereja itu kalau jemaatnya 250 itu sebaiknya memecahkan diri, istilahnya membangun jemaat yang baru, awal yang baru. Karena apa? Karena kalau lebih dari 250 kita tidak bisa memperhatikan sungguh-sungguh mereka, bagaimana imannya, bagaimana kerohaniannya, bagaimana pergumulan yang sedang dihadapi saat ini. Kita paling punya pelayan Tuhan berapa sih? Mungkin 25, bahkan mungkin beberapa cuma 12 orang. Bisakah itu menghandle sekian orang, memperhatikan pertumbuhan rohani mereka, iman mereka, bagaimana pergumulannya? Sulit. Apalagi kalau jemaat yang ribuan, jangan tanya, saya pasti nggak bisa lah. Mereka tidak mungkin memperhatikan kerohanian saudara. Mereka memperhatikan dompet saudara ya, untuk persembahan. Itu hamba-hamba Tuhan brengsek itu seperti itu. Tidak peduli mereka mengerti atau tidak firman Tuhan. Yang penting mereka bahkan tidur di gereja mungkin nggak apa-apa. Yang penting saat persembahan mereka bangun. Mustahil lah. Jemaatnya ribuan, kayak di Surabaya itu kan ada yang jemaatnya 25.000. So bayangkan, memperhatikan jemaatnya itu bagaimana? Impossible. Paling yang diperhatikan cuma yang kaya-kaya aja, yang memberikan donasi persembahan yang banyak-banyak aja, sponsornya dan sebagainya. Gitu. Dosen kita di sini kalau pertemuan hamba Tuhan itu yang dibahas adalah perpuluhan. Nah, ya itu dia. Emang gembala itu yang dibahas yang kalau ada pertemuan begitu mulai dari koordinator, penilik, leaders, sama gembala itu yang dibahas perpuluhan Pak sama persembahan. Nggak ada yang lain. Ngeri ya. Nah, paling ditanya anakmu piye, anakmu gimana? Oke, maju terus semangat. Nah, nanti ujung-ujungnya perpuluhan Pak yang dibahas. Jangan lupa persepuluhan ya, bulan depan harus bayar. Dan diwajibkan para pelayan Tuhan itu ditulis nama. Kalau dalam sebulan contohnya saya nggak perpuluhan, sudah ditegur itu.
Makanya saya bilang tadi di awal-awal, bisnis yang paling menguntungkan itu membuka gereja. Jo Yesus. Selalu dibawa tuh perempuan yang pendarahan 12 tahun itu. Kalau kamu mau diberkati, kalau kamu mau sembuh, ingat itu ayat firman Tuhan ini. Harus ada perpuluhan, harus ada buah sulung. Kamu akan disembuhkan. Kalau enggak pernah berpuluhan, kamu enggak akan Ya, disembuhkan. kita meskipun tahu kebenaran faktanya, kita juga harus mengasihi mereka ya, hamba-hamba Tuhan yang apa yang mereka lakukan, yang mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan. Kita harus mendoakan mereka ya, dengan sungguh-sungguh. Tapi kan gedung-gedung kan mahal ya Pak. Kita maklumi karena gedung biaya bayar beli gereja juga mahal ya, 2 tahun kontrak ya. Lalu kemudian sering dibahas tuh kalau kalau bayaran atau renew kontrak gedungnya tiap tahun atau 2 tahun sekali itu sering tuh dibahas-bahas, ini perpuluhan kalian, persembahan kalian nggak cukup untuk ini, nggak ada apa-apanya katanya gitu. Kenapa harus di gedung? Karena di sini kan disewa Pak, dikontrak 2 tahun, kayak di Malaysia juga dikontrak gitu. Tapi ya sering dibahas dengan puluhan. Ibadah konteksnya ya, kalau di Hongkong ya mungkin karena tempatnya terbatas ya. Mahal dan Tapi terbatas. sebenarnya ibadah itu enggak harus gedung ya. Saudara mau di kebun, mau di padang, Ya, betul. mau di pantai, boleh saudara. Kalau mau kelihatan wow Pak dari gereja lainnya. Wow. Itu dia, itu lagi harus motivasinya harus diluruskan. Harus wow, kalau enggak kan ini bukan ini gitu. Motivasinya harus lurus dulu, harus diluruskan. Makanya saudara-saudara belajar STOS ini diluruskan dulu motivasinya. Jadi nanti pada saat Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar kepada saudara, saudara sudah tahu harus bagaimana. Ya, kita tahulah kenyataannya banyak hamba Tuhan yang demikian. Dan memang ini, ya beginilah dunia kita. Saya tadi katakan kan, yang paling menggiurkan, yang paling menguntungkan itu bisnis gereja memang. Itu sebabnya orang tak tahu sekolah teologi, tahu-tahu buka gereja, tahu-tahu naik mimbar. Dan dengan gaya yang didramatisir. Yang intinya sebenarnya pengen persembahannya jangan sampai telat. Yang paling aneh lagi yang sering saya lihat setiap minggu ya, persembahan itu nggak diumumkan di atas mimbar. Yang diumumkan adalah berapa banyak jiwa yang datang minggu kemarin. Laporannya nggak jelas kan Hey, penggunaannya. Tapi pertanyaannya lebih lanjut adalah kenapa saudara masih di sana kan gitu, masih mendukung gereja model begitu. saya kadang ya ampun mau dibaca. Kalau saudara tahu itu gereja brengsek, saudara cari gereja yang lain yang masih Alkitabiah kan banyak. Saya pikir gini ya, saya dulu sempat pindah-pindah gereja. Itu ternyata Tuhan bentuk juga. Jadi tahu gereja seperti ini yang mengadakan kebijakan seperti ini ada kelemahannya seperti ini. Jadi paham gitu. Jadi kita mempunyai tanggung jawab loh kalau misalnya gereja itu menyimpang sementara kita masih support pelayanan di sana atau jadi jemaatnya. Saya ikut membesarkan gereja brengsek gitu. Saya punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab. Suatu saat pasti akan ditanyai kenapa kamu masih di sana. Saya kalau ditanyain mahasiswa saya, Pak, apa boleh persembahan itu ke gereja lain? Boleh. Kalau gerejamu udah besar, udah nggak butuh uang lagi, cari gereja yang benar-benar memberitakan firman, khususnya yang masih merintis, yang sedang kesulitan, persembahkan di sana. Benar sih Pak, lebih kayak misi sih kalau kita paham benar-benar paham. Kalau misalnya sudah tahu gerejanya seperti itu, gembala yang mata duitan masih dalam gereja tersebut ya, saudara punya andil di sana. Pasti akan ditanyain suatu saat, kenapa kamu masih di situ?
Kalau saudara masih bingung misalnya mau mempersembahkan atau persepuluhan, doa sungguh-sungguh. Tuhan, saya mempersembahkan persepuluhan ini kemana? Kalau saudara tanya sungguh-sungguh, Roh Kudus pasti memimpin. Walaupun itu jauh, saudara akan dipimpin. Lebih-lebih lagi yang ada di depan mata. Gereja ini lagi merintis, lagi berjuang mati-matian, butuh dukungan. Kita gereja, sama-sama gereja denominasi yang berbeda, itu satu tubuh Kristus, bukan memikirkan diri sendiri. Kalau saya, jemaat saya mau bergumul soal persembahan, cari kamu keluar sana gereja yang masih membutuhkan. Tapi dengan catatan di sana memberitakan firman dengan murni, dengan takut dan gentar. Nah, kalau gerejamu sudah besar, jemaatnya kaya-kaya, ngapain kamu mempersembahkan di sana? Jemaat yang gereja yang masih miskin juga masih banyak. Jadi itu ya, motivasinya itu harus diluruskan dalam mendukung gereja. Ya, Pak Dhani mungkin ada apa, Pak Maksi? Atau Bu Jasi, kayaknya senyum-senyum, mau tanya lagi. Coba, apa Bu? Sebenarnya beza kerja kami di sini dia tak paksa pasal persepuluhan. Kalau iuran ahli pun hanya setahun sekali saja bayar, itu pun RM2 saja. Ya kan prinsip persembahan itu memberi dengan sukacita, jangan dengan sedih atau karena terpaksa. Jadi Tuhan itu menghargai kita memberi dengan sukacita. Meskipun cuma RM2 atau mungkin cuma Rp2.000, tapi saudara memberikan dengan kesungguhan dan sukacita, ya Tuhan hargai. Kita tidak dituntut harus memberi dalam jumlah besar, ya. Jumlah kecil pun kalau kita memberikan dengan sukarela dan sukacita, itu baik. Itu. Dan jangan berkecil hati, oh aku cuma bisa memberi 5.000. Mungkin pemberian saudara 5.000 itu yang jauh lebih besar daripada mereka yang miliatan. Karena mereka memberikan dari kelimpahan, tapi saudara memberikan dari kecukupan saudara. Gitu. Ayo, siapa lagi yang ada? Masih ada waktu. Silakan. Ada lagi, Bu Ayu? Itu aja dari saya, Pak. Maaf tadi lambat gabung karena masih di jalan pulang dari rumahnya si Mama Bos. Biasa hari Kamis gitu. Oke. Baru sampai ini. Nggak apa-apa. Yang penting kan kita bisa bersekutu. Itu yang penting. Kita ini gereja. Nggak peduli kita ada di mana, hati kita tetap bersatu untuk mau diperlengkapi Tuhan, mau memuliakan Tuhan, mengerti maksud Tuhan melalui firman-Nya. Itu penting ya. Bagaimana kita mengerti maksud dan kehendak Tuhan kalau kita tidak rajin menggali, membaca, merenungkan firman Tuhan. Nah, itulah fungsinya kita belajar di sini, supaya bisa melayani dengan pengertian yang benar. Kurang berapa menit, Bu Ayu? 5 menit, Pak. 5 menit. Ayo, masih ada 2 menit sebelum tutup dalam doa. Ya itulah, saya itu bersyukur sudah banyak belajar dari gereja besar yang jemaatnya ribuan. Dan sekarang kerinduan saya malah kepingin turun ke misi, Pak. Kalau lihat di gereja besar-besar kayak gitu rasanya kayak, aduh ini tak ada teguran dari Lama-lama kita pasti akan dibukakan.
Dan saat kita dibukakan itu kita sukacita. Sukacitanya itu seperti apa ya? Saudara mendapatkan makanan yang sangat nikmat dan itu tidak ada gantinya gitu. Tidak ada gantinya. Nanti Pak Dani, Bu Jesi, Pak Maksi, Bu Ayu dalam pelayanan nanti kalau sudah dipimpin Roh Kudus dikerucutkan nanti harus ke sini, di sini bekerja sama dengan ini itu nanti saudara akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Adakala apa yang kita rencanakan tuh Tuhan tidak mau. Tidak, aku mau kamu mengerjakan apa yang aku sudah tetapkan untuk kamu. Ya kita harus tunduk. Gitu. Oke, kalau tidak ada minta tolong Bu Jesi tutup dalam doa, pimpin kita semua dalam doa. Baik. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini karena kami telah berkumpul di kelas malam hari ini Tuhan dan diberi hikmat dan pengertian ya Tuhan oleh Roh Kudus-Mu telah menjamah hati kami, membuka minda kami Tuhan akan firman-firman-Mu yang telah diajarkan oleh Pak dosen yang selalu setia memimpin kami Tuhan, membentuk iman kami semua ya Tuhan, dan memberikan kami pengajaran, pengertian akan apa yang kami tidak ketahui selama ini. Terima kasih atas pelajaran hari ini dan Tuhan teguhkanlah iman kami Tuhan agar kami ya Tuhan selalu hidup di dalam jalan kebenaran-Mu dan menjadi garam dunia Tuhan, memberi terang bagi banyak orang dan dapat merebut banyak lagi jiwa ya Tuhan untuk diselamatkan seperti yang Engkau tahu Tuhan. Pada akhir-akhir ini sangat banyak percobaan ya Tuhan di dalam kehidupan yang sekarang ini, banyak sekali ya Tuhan kejahatan di dunia yang sangat nyata ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan agar Engkau selalu menyertai hidup kami, menuntun kami ya Tuhan, agar kami bisa Tuhan terus teguh dan bertahan Tuhan di dalam mengabarkan Injil dan kebenaran Tuhan, agar dapat menjangkau jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Engkau. Walau di pelosok mana sekalipun Tuhan, biarlah Engkau bekerja Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Tuhan pada dalam hari ini atas kesempatan ini yang telah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan, dan atas pelajaran yang telah kami terima. Dan Tuhan, sepertinya Bapak dosen kami kurang sehat Tuhan, biarlah Engkau turun tangan menyembuhkan dengan kuasa budi darah Tuhan Yesus Kristus, biar sembuhkan Tuhan. Begitu juga dengan rekan-rekan kami yang tidak dapat hadir Tuhan, agar Engkau menjamah jiwa mereka Tuhan, memberikan rasa kehausan firman-Mu dan mau belajar itu Tuhan, walaupun masa begitu mendesak bagi mereka Tuhan, tapi Engkau memberikan kerinduan Tuhan agar semuanya rindu untuk hadir belajar Tuhan mengenai kebenaran-Mu itu. Terima kasih sekali lagi dapat kami serahkan segala doa ini dan istirahat kami pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menjamah hati kami dan selalu menyertai hidup kami sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Oh, ada peringatan pas waktunya. Terima kasih. Terima kasih.